تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini berkata, apa yang ada pada sisimu akan berakhir, akan hilang. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap kekal dan abadi. Dan kami akan membalas orang-orang yang bersabar dengan memberikan pahala mereka dengan apa yang mereka lakukan, pahala yang paling terbaik. Di dalam sejarah kita membaca dan memahami bahwa banyak orang-orang besar, orang-orang agung telah melakukan tindakan-tindakan yang amat agung dan besar sehingga mereka dikenal oleh dunia. Akan tetapi jika kita memperhatikan bahwa mereka orang-orang besar yang telah melakukan tindakan-tindakan besar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang besar yang telah menghabiskan usianya untuk dunia ini, untuk melakukan tindakan yang amat besar dan dikenang oleh dunia. Akan tetapi kebesaran mereka sangat terbatas. Keagungan mereka terbatas sesaat dan setelah itu kemudian orang tidak lagi mengenalnya sama sekali. Kita melihat berapa banyak para penguasa, para raja yang telah melakukan tindakan-tindakan besar yang dikenang oleh sejarah hingga mereka menjadi besar. Akan tetapi kebesaran mereka terbatas. 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun. Dan setelah itu kemudian tidak ada lagi orang yang mengenalnya. Tidak ada lagi orang yang berpikir atau mengkaji tentang pemikiran-pemikirannya. Tidak lagi ada orang yang ingin memahami tentang konsep-konsep yang pernah mereka lakukan. Misalnya kita lihat ada seseorang yang dikenal besar, yaitu Alexander III, yang kita kenal dengan Al-Iskandar Al-Akbar. Alexander adalah seorang raja Yunani kuno. Dia memiliki kerajaan yang sangat luas. Hampir seluruh dunia dikuasai oleh dia. Dia memiliki tentara yang sangat kuat. Dianya melakukan penaklukan dari berbagai negara, mulai dari Eropa di barat, mulai dari Balkan, Eropa barat, hingga kemudian India di bagian timur. Dilakukan oleh Iskandar atau Alexander ini. Akan tetapi apa yang ia dapatkan? Alexander ini sebagian menyebutnya sebagai Dzulkarnain. Kita tidak membahas apakah dia Dzulkarnain ataukah tidak. Akan tetapi kebesarannya yang sedemikian dahsyat, yang menguasai hampir seluruh dunia itu, ternyata kebesaran dan keagungannya berakhir dengan kematiannya. Dalam kisahnya diceritakan ketika ia sedang melakukan penaklukan di sebuah negara. Kemudian ia terkena demam yang sangat parah. Dia terkapar. Dia meminta para dokter untuk mengobatinya.
sambil berkata, barang siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan demamku ini, maka separuh dari kerajaanku akan kuberikan kepadanya. Semua dokter angkat tangan. Tidak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Sampai kemudian terakhir dia berkata, andai saja ada di antara kalian yang bisa mengantarkanku kepada ibuku untuk terakhir kalinya aku ingin melihat wajahnya, maka seluruh rampasan perang yang aku dapatkan akan kuberikan kepadanya. Dan aku cukup makan dari sedekah dari orang lain. Tapi ternyata tidak satupun orang yang bisa membawanya untuk menemui sang ibu. Dia meninggal, dia mati, dan kemudian dikubur dengan sehelai kafan. Semua kekuasaannya, semua kebesarannya, semua kerajaannya lenyap, dan dia dikuburkan hanya dengan sehelai kafan. Ketika dikuburkan, disebutkan kedua tangannya terbuka. Para ahli hikmah ditanya apa makna kedua tangan sang raja terbuka ketika dikuburkan. Para ahli hikmah menafsirkan itu artinya bahwa sang raja seakan berkata, semua aku miliki, kerajaan aku miliki, tentara yang kuat aku miliki, akan tetapi ketika aku keluar dari bumi ini, aku tidak memiliki apapun sama sekali. Alexander adalah orang yang sangat besar, dikenal oleh dunia, akan tetapi kebesaran itu tidak lagi bermakna, dan orang sudah tidak lagi berbicara tentang Alexander, tidak pernah berbicara tentang teori dan pemikiran-pemikirannya yang sejak dulu mereka diterapkan di zaman itu. Ikhwani rahimakumullah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita, mengajak kepada kita agar kita belajar tentang masa lalu. Di dalam kitab Nahjul Balaghah, Imam Ali alaihi salatu wassalam berkata, wa inna lakum fil qurunis salifati la'ibrah. Di masa lalu, di abad-abad yang lalu sebelum kalian, terdapat pelajaran yang sangat besar. Lalu beliau menjelaskan, ainal amalikatu wa abna'ul amalikah. Ainal fara'inatu wa abna'ul fara'inah. Di mana orang-orang yang sangat kuat itu sekarang ini? Raja-raja yang sangat kuat dan keturunan-keturunannya. Di mana Fir'aun itu dengan segala keangkuhannya, dan di mana sekarang anak-anak dan keturunannya? Aina ashabul madain ar-rassi alladzina qatalun nabiyyin wa adfa'u sunanal mursalin. Di mana sekarang ini orang-orang al-madain yang berada di Yamamah yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu umatnya Nabiullah Syuaib. Sekarang di mana mereka? Mereka telah membunuh para nabi, memadamkan ajaran-ajaran para rasul, wahyau sunanal jabbarin, yang mereka telah menghidupkan ajaran-ajaran orang-orang yang kejam dan zalim. Semuanya lenyap. Tidak ada sisa. Orang tidak lagi berbicara tentang Fir'aun. Orang tidak lagi bicara tentang apapun sama sekali. Mereka habis, seakan-akan tenggelam, seakan-akan lenyap dari muka bumi ini setelah mereka meninggal dunia. Ini kelompok yang pertama. Sedangkan orang-orang besar dari yang kelompok kedua adalah orang-orang besar, memiliki perbuatan besar, dan melakukan tindakan yang amat besar, akan tetapi kebesarannya tidak pernah terbatas. Kebesarannya senantiasa diingat oleh generasi ke generasi, dari abad ke abad tanpa batas hingga hari kiamat nanti. Mereka ini adalah kelompok yang sangat sedikit. Mereka ini adalah jumlahnya tidak hanya, jumlah mereka sangat terbatas. Akan tetapi yang muncul pertanyaan adalah, kenapa mereka satu kelompok yang telah melakukan tindakan besar
Akan tetapi kebesarannya sangat terbatas. Orang kemudian tidak lagi mengenangnya sama sekali. Orang tidak lagi mengingatnya. Sementara sisi yang lain, ada sebagian orang besar yang jumlahnya sedikit, akan tetapi kebesaran itu kemudian abadi. Dikenang setiap zaman dan setiap abad, setiap generasi hingga sekarang. Apakah itu terjadi karena kebetulan? Tidak. Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang namanya kebetulan. Teori kasualisme yang terjadi secara kebetulan tidak pernah terjadi. Semua yang terjadi di peristiwa di muka diakibatkan sebab dan akibat berdasarkan pada kausalitas. Orang yang memandang sebuah peristiwa hanya dari satu sudut pandang saja, dia akan mengatakan, ini adalah kebetulan. Akan tetapi orang yang melihat setiap peristiwa dari semua sudut, dari semua unsur, dari semua pandangan, arah pandang, mereka akan mengatakan, ini adalah sebab dan akibat. Ketika semua sebab-sebab itu terpenuhi, maka terjadilah semacam itu. Salah satu di antaranya, salah satu di antara yang menyebabkan mereka, kebesaran mereka terbatas dan tidak dikenal oleh banyak orang adalah karena mereka membangun kebesarannya itu. Mereka membangun keagungannya itu hanya terbatas pada materi semata. Dia membangun kepribadiannya hanya terikat dengan materi, harta, kedudukan, kekuasaan. Akan tetapi karena kemateri, kedudukan, kerajaan ada batasnya, maka ketika materi itu habis, ketika kerajaan itu hilang, ketika kekuasaan, kedudukan itu tidak ada lagi, maka berakhir sudah. Kebesaran itu hilang bersama dengan materi. Seorang pedagang misalnya, dia bisa jadi menjadi besar, terhormat di masyarakatnya, karena dia membangun keagungan dan kebesarannya itu dengan kekayaannya. Semua jaringan dia dapatkan. Punya maqam di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ingat, karena dia telah membangun kepribadiannya, kebesaran keagungan pribadinya ini dengan materi, maka ketika materi itu hilang, selesai sudah. Selesai dan tidak akan ada maknanya sama sekali. Ikhwani rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Qarun. Qarun adalah salah satu dari umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia dikenal sebagai orang yang amat kaya. Dia dikenal sebagai orang yang sangat besar dan luar biasa. Akan tetapi saudara sekalian, semuanya berakhir. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kebesaran dan kekayaan yang dimiliki Qarun itu, Allah mengatakan sekiranya kekayaan, kunci-kunci dari kekayaan Qarun itu dibawa oleh orang-orang yang sangat kuat, maka tidak akan ada orang yang bisa mengangkatnya sama sekali. Ini kebesaran yang dimiliki oleh Qarun. Akan tetapi saudara sekalian, semuanya habis. Semuanya tidak berarti. Tenggelam, habis bersama kebesarannya, menjadi hilang, tenggelam bersama dengan kekayaannya. Orang tidak lagi mengenalnya, akan tetapi mereka hanya mengenal sebagai dulu pernah ada orang yang bernama Qarun dalam sejarah. Tidak lebih daripada itu. Ikhwan rahimakumullah. Banyak yang kita saksikan orang-orang besar. Fir'aun misalnya. Fir'aun itu orang besar. Bahkan karena kebesarannya dan merasa dirinya congkak sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Tapi apakah kebesaran dan kerajaannya itu masih ada? Masih dikenang dan masih dipraktekkan? Apakah semua orang mengenangnya, memperingatinya? Tidak. Semua orang bahkan melaknatnya dan semua orang sudah melupakannya. Akan tetapi Allah kemudian menyelamatkan tubuhnya
al-yauma nanajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Tubuhmu kami selamatkan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu. Yang satu besar tapi terbatas. Yang satu besar akan tetapi tidak terbatas. Coba lihat, perhatikan bagaimana Nabi Isa alaihissalam wassalam. Isa adalah orang yang saat itu usianya sekitar 34 tahun. Dia tidak memiliki apapun sama sekali. Tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya istri, tidak punya keturunan. Padahal keturunan itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan seorang ayah dengan keturunannya. Artinya bahwa orang akan melihat bahwa orang ini baik ataukah tidak, orang ini mulia ataukah tidak, lihatlah dari keturunannya. Fulan ibnu fulan, ini keturunan fulan. Nabi Isa alaihissalam tidak punya anak, tidak punya keturunan, tidak punya apapun sama sekali. Ini Nabi Isa alaihissalam. Ketika waktu malam tiba, Nabi Isa hanya pergi ke gunung, menuju ke gua. Di sanalah dia berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tidurnya adalah pasir dan wisadahnya atau yang disebut dengan bantalnya adalah bebatuan. Tidak memiliki kerajaan, tidak memiliki tentara sama sekali. Dia hanya memiliki sahabat 12 orang. Dan 12 orang ini pun kata dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa satu di antaranya mengkhianatinya. Jadi cuma 11 orang. Ketika mereka kaumnya ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka ingin menyalib Nabi Isa alaihissalam, Allah mengangkatnya ke langit. Bal rafa'ahullah. Allah mengangkatnya, menyelamatkannya. Akan tetapi saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Isa yang tidak memiliki apa-apa ini, tidak memiliki kerajaan dan tidak meninggalkan apapun sama sekali, dia menjadi besar. Keagungannya, kebesarannya abadi. Baik muslim atau non-muslim selalu mengingat Nabi Isa alaihissalam. Para profesor, para doktor mengkaji tentang Nabi Isa alaihissalam. Sedemikian dahsyatnya majalah, tulisan, kitab, banyak yang menulis tentang Nabi Isa alaihissalam. Padahal dia tidak memiliki apapun. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membangun dirinya dengan kenikmatan duniawi. Nabi Isa tidak pernah membesarkan dirinya dengan kebesaran materi. Tapi yang dilakukannya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat dari sisi kelahirannya, maka berarti sampai sekarang sudah menjadi 22 sekian ribu tahun yang lalu. Sekarang sudah menjadi tahun 22 ribu tahun. Artinya sudah sekian banyak tahun Nabi Isa tetap dikenal. Demikian pula tentang Ahlul Bait. Coba kita tengok kebesaran Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Rasulullah adalah manusia agung. Al-Quran pun mensifati hal yang sama. Innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah adalah manusia agung. Imam Ali bin Abi Thalib adalah manusia agung. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah manusia agung. Al-Imamul Hasan dan juga Al-Imamul Husain. Mereka sudah berdiam 1400 tahun yang lalu mereka berada. Tapi sampai sekarang ini semua orang mengkaji tentang Rasulullah. Mengkaji tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Mengkaji tentang pemikiran-pemikiran mereka. Mengkaji tentang
Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, dan terutama adalah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ini adalah kebesaran yang amat luar biasa. Keagungannya mereka abadi, kekal, dan tetap tidak pernah dilupakan oleh siapapun. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Kenapa Imamul Husain alaihi salatu wassalam keagungannya masih tetap dikenang hingga sekarang ini? Kenapa Imamul Husain alaihi salatu wassalam pemikirannya, perjuangannya, gerakannya sampai sekarang dijadikan sebagai teladan dan dikaji setiap generasi mulai dari dulu hingga sekarang, padahal sudah terlewat 140 tahun lebih. Karena Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak pernah membangun kebesaran dirinya dengan kebesaran materi. Akan tetapi Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam membangun kebesaran pribadinya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengikat dirinya dengan ikatan kepada Allah. Itulah yang menjadikan semua yang dilakukan menjadi abadi. Kebesarannya abadi, pemikirannya menjadi abadi. Coba kita lihat. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam pernah berkata, yaitu ketika di dalam perang Karbala, Imamul Husain alaihi salatu wassalam berkata, taraktul halqa turran fi hawaka wa aitamtul ayala likai araka laqad ta'tani fil hubbi irban lama hannal fuadu ila siwaka. Ini menggambarkan bahwa ikatan pribadi Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam setiap gerakannya, dalam setiap tindakannya, dalam setiap perbuatannya hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan taraktul khalqa, aku tinggalkan dunia dengan seluruh isinya fi hawaka, hanya untuk mencintaimu wahai Allah. Wa aitamtul ayala likai arak, dan keluargaku kujadikan menjadi yatim tanpa keluarga, tanpa pemimpin, tanpa orang tuanya, karena aku ingin melihatmu wahai Allah. Lau qatta'tani fil hubbi irban, sekiranya engkau potong-potong aku dalam cinta ini, karena cinta ini kau potong-potong aku menjadi kecil-kecil, kata Imamul Husain, lama handal fuadu ila siwa, maka hati ini tidak akan pernah berpaling dari cinta kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kebesarannya abadi, dikaji oleh setiap orang dari generasi ke generasi, dikarenakan ia membangun kebesaran pribadinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia lakukan untuk Allah, dan apa yang ada pada sisi Allah baqin, wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada Allah akan menjadi abadi. Dalam ucapannya dalam ziarah arba'in, kita membaca sebuah kalimat, wa badzala muhjatahu fik. Imamul Husain, ya Allah, telah mengorbankan jiwanya, ruhnya, dan semua yang dimiliki di jalanmu, ya Allah. Ini adalah kebesaran ilahi, azamah ilahiyah, kebesaran ilahi yang tidak mungkin bisa dibangun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah manusia agung sepanjang zaman. Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah manusia terbesar sepanjang zaman. Tentunya setelah Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ini menggambarkan betapa indahnya yang dilakukan oleh Imamul Husain, sehingga dia dikenang sepanjang zaman, setiap generasi,
sampai hari kiamat nanti. Salah satu khalifah Bani Abbas namanya Al-Muntasir. Suatu hari dia pernah berziarah ke Samarra, didampingi oleh seorang tentara atau beberapa tentara yang lainnya. Dia berziarah ke Samarra, kemudian masuk ke kuburan atau makamnya Al-Imam Ali Al-Hadi alaihi salatu wassalam, dan berziarah juga di tempatnya Imamul Hasan Al-Askari. Kalian yang pernah berziarah di Samarra tentu tahu posisinya di mana Imam Ali Hadi dan di mana posisi Imam Hasan Al-Askari. Al-Mustansir ini dia berziarah datang ke Samarra, kemudian dia berziarah kepada Imam Ali Al-Hadi, berziarah kepada Imam Al-Hasan Al-Askari. Dia menyaksikan sekian banyak orang yang berbondong-bondong berziarah ke kubur mereka. Mereka ada yang melakukan nazar, ada yang melakukan infak, macam-macam. Artinya bahwa kuburan itu tidak pernah sepi dari orang. Tidak pernah sepi dari orang yang berziarah kepadanya. Selesai dia berziarah dari Imam Al-Hadi dan Imam Al-Hasan Al-Askari, Al-Mustansir ini kemudian pergi pindah ke tempat lain untuk berziarah kepada raja-raja Bani Abbas, khalifah-khalifah Bani Abbas. Ketika sampai di tempat kuburan Bani Abbas, karena si raja-raja Bani Abbas berarti adalah kakek ayahnya, keturunan dari keluarganya Al-Mustansir ini. Dia temukan kuburan mereka terbengkelai. Kuburannya hancur, tidak terawat. Ketika musim panas kepanasan, dan ketika musim hujan kena air. Bahkan binatang-binatang buas pun datang ke kuburan para raja ini. Ia melihat kerajaan, kuburan para raja ini tidak ada artinya sama sekali, tidak terawat sama sekali. Seorang mustasyar, seorang penasehat berkata kepada Al-Mustansir, "Ya Amirul Mukminin, engkau tahu bagaimana engkau berziarah kepada Ali Hadi, engkau berziarah kepada Hasan Askari, dibangun sedemikian rupa, ramenya luar biasa, banyak orang yang berziarah. Sementara kuburmu, kuburan keluargamu tidak terawat sama sekali. Engkau adalah seorang raja, kekuasaan berada di tanganmu. Bangunlah kuburan nenek moyangmu ini, supaya bisa ada keseimbangan antara kerajaan keturunan Bani Abbas dengan Al-Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam." Jawaban yang diberikan oleh Al-Mustansir, dia hanya berkata apa? Dia hanya berkata, "Hada sirrun ilahi." Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak bisa merekayasa. Sekalipun para musuh berusaha untuk membunuh mereka di masa hidupnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa untuk meninggalkan kebesaran mereka. Ini kebesaran ilahi yang tidak bisa direkayasa sama sekali. Siapa yang ingin menyaingi kebesaran Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam? Tidak ada. Coba lihat, kita sekarang ini apabila kita melihat kubur Al-Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam, dan kita tahu siapa Al-Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam ini. Al-Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam adalah orang yang di masa hidupnya dibunuh, diusir dari tempat tinggalnya, dihinakan, dan bahkan dilecehkan oleh orang-orang di zamannya. Akan tetapi kuburan Al-Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam setiap saat ramai. Bahkan para musuh pun berusaha untuk menghancurkan kuburan Al-Imam Al-Husain. Sampai sekarang ini, ikhwani rahimakumullah, di setiap hari Muharram, maka para musuh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kata Imamul Husain, mereka ketakutan.
Bukti bahwa mereka ketakutan, mereka berusaha untuk menciptakan situasi kacau dan bahkan menteror setiap majelis-majelis Imamul Husain yang diadakan. Ada di antara mereka yang kemudian diledakkan. Kita sering mendengarkan itu. Ini semua dikarenakan ketakutan mereka dengan nama besar Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Abul Fadl Abbas. Kita yang pernah berziarah kepada kubur Abul Fadl Abbas, kubur itu tidak pernah sepi dari orang. Kubur itu terus dikunjungi oleh orang, menangis di tempatnya, merengek-rengek bertawasul kepada Abul Fadl Abbas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah bagaimana kisah Abul Fadl Abbas di saat hidupnya dilecehkan sedemikian rupa, dibunuh tanpa dosa hanya karena ketaatan mereka kepada para kekasihnya, para pemimpinnya, yaitu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sekarang lawannya coba lihat. Aina Yazid? Di mana Yazid itu? Yazid sama sekali tidak, sampai sekarang pun jarang dan bahkan mungkin tidak ada orang yang mengenang nama Yazid. Mempelajari tentang perilaku Yazid atau mencontoh kepribadian Yazid ibn Muawiyah. Kalau kita tanya di manakah kuburan Yazid ibn Muawiyah? Semua orang mengatakan di Syam. Tapi ketika kita tanya di manakah Syamnya, di kota mana, di desa mana, di daerah mana, semua orang tidak ada yang tahu. Bahkan para sejarawan pun masih ikhtilaf, masih berselisih tempat kuburan Yazid ibn Muawiyah. Padahal dialah yang membunuh Imamul Husain. Sementara Imamul Husain dikenang sepanjang zaman, diagungkan oleh setiap generasi, sementara musuhnya Yazid ibn Muawiyah yang membangun kebesarannya dengan kekuasaan, yang membangun kebesarannya dengan harta, dengan jah dan kedudukan, maka berakhir ketika kedudukan itu habis, ketika kerajaan itu habis, ketika hartanya habis, hilang total, dan tidak lagi orang mengenal Yazid, kecuali melaknatnya. Al-Imamul Husain berbeda. Imamul Husain adalah manusia agung sepanjang zaman. Manusia agung yang pemikirannya, perbuatannya, hikmah-hikmah yang keluar dari lisannya senantiasa efisien untuk diterapkan di setiap zaman, di setiap generasi, dan di setiap keadaan. Itulah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah. Apakah kebesaran semacam ini, keagungan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang maksum saja? Tidak. Kita mestinya juga bisa menciptakan sesuatu, minimal sesuai dengan kemampuan kita. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam membangun dirinya dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengikatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi orang agung di sisi Allah, jika kita ingin menjadi orang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus membangun ikatan diri kita dengan orang-orang besar yang telah mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian ingin jadi orang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah, maka kita harus menghormati, kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya banyak kesempatan untuk diri kita semua, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup untuk kita semua. Bahwa kita bisa membangun sesuatu seperti halnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, setiap tindakannya dan perbuatannya, bahkan gerakannya itu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus melakukan yang sama. Ketika Allah taala mengatakan wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin, apa yang ada di sisimu akan lenyap,
kedudukanmu, hartamu, kekayaanmu, semua hilang, lenyap. Popularitasmu akan hilang, lenyap, tidak ada artinya sama sekali. Tapi apa yang kau berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang engkau titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan bermanfaat untuk kita. Itulah yang akan abadi. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk membangun masjid, maka masjidnya itu akan abadi sekalipun yang memberikan sudah meninggal dunia. Di samping itu, nilai pahala itu akan dia temukan di akhirat. Yang bermanfaat dan bersifat abadi adalah apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar keikatan kita dengan Allah, sekedar itulah kebesaran yang kita miliki. Orang yang membangun majelis amal, yang membangun Husainiyah misalnya, dengan hartanya, kemudian membangun Husainiyah, ketika dia meninggal dunia, maka yang dikenang oleh Allah, Husainiyah yang engkau bangun, itulah masih tetap ada di dunia, dan pahalanya juga di akhirat. Engkau bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sekedar ikatan kita kepada Allah, sekedar itu keagungan kita. Sekedar ikatan kita dengan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, sekadar itu juga kebesaran yang kita miliki. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, kita semua, para pemuda, para usahawan, lakukanlah sesuatu yang akan menjadi kebesaran yang engkau simpan, engkau titipkan kepada Allah. Orang yang bisa menulis, cobalah Anda menulis tentang buku perjuangan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Membahas, menulis apapun terkait dengan kepentingan Al-Imamul Husain. Membangun majelis Al-Husainiyah atau mengadakan majelis Al-Imam Al-Husainiyah dan lain sebagainya. Atau melakukan yang lainnya. Ini yang akan menjadi abadi. Ini yang akan kita temukan di akhirat nanti. Di dunia, apa yang kita lakukan masih tetap ada dan diingat oleh generasi selanjutnya. Dan di akhirat kita juga akan mendapatkan syafaat dari Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Harta itulah yang akan habis. Kedudukanmu akan hilang. Jabatanmu akan berakhir. Popularitasmu akan lenyap. Kita menjadi orang yang tidak lagi memiliki apapun. Sekiranya kita harus bisa menikmati semua kenikmatan dunia. Ingat, kita memiliki usia yang sangat terbatas. Kemampuan kita untuk menikmati makanan hanya di saat kita di atas di umur 20-40 tahun. Selebihnya kita sudah tidak bisa menikmatinya. Pakaian yang kita beli, yang kita miliki, yang kita usahakan dengan mewah, usia-usia tertentu kita sudah tidak lagi menikmati apapun sama sekali. Usia 60 tahun kita sudah tidak bisa menikmati dunia, kekayaan, kesenangan, sudah lenyap dari diri kita. Dan itu menjadi sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma indakum yanfat wa ma indallahi bakin. Kita harus menyelamatkan apa yang akan hilang itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah menggambarkan bagaimana seseorang membangun kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, tapi Ashabul Husain, sahabat-sahabat Imamul Husain alaihi salatu wassalam juga telah melakukan tindakan yang sama, tindakan yang amat agung seperti yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain. Baik Imamul Husain, keluarganya dan Ashabul Husain, sahabat-sahabat Imam Husain adalah orang yang tidak pernah mengikatkan dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ikhwani rahimakumullah. Di malam Asyura,
yaitu malam terakhir, bagaimana Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam akan menyaksikan esok harinya. Dalam riwayat di saat itu, di malam Asyura, yang menggambarkan bahwa batinnya Imam Husain tidak ada lain kecuali kepada Allah. Tidak ada ikatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat dijelaskan bahwa di malam Asyura, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan sahabat-sahabatnya memanfaatkan malam itu untuk bersujud, rukuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka baina sajidin wa mustaghfirin. Di antara mereka antara sujud dan beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam meminta mereka agar meninggalkan Imamul Husain sendirian, semuanya menyatakan tidak akan pernah meninggalkan Al-Imamul Husain. Ketika mereka mengatakan tidak akan meninggalkan Imamul Husain, itu bukan hubungan karena dia sahabatnya, karena dia cucu Nabi, enggak. Mereka yang mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkanmu ya Husain, ya Aba Abdillah, karena mereka melihat Imam Husain sebagai imamnya. Abul Fadlil Abbas, ketika dia membela, mengambil air, berjuang untuk mengambilkan air kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, bukan sebagai pribadi saudaranya, tapi sebagai imamnya yang harus dijaga dan diselamatkan. Sehingga hubungan itu tidak lagi hubungan kekeluargaan. Hubungan yang dibangun bukan hanya hubungan biasa, tapi hubungan antara Allah dan imam. Antara imam, ketika mentaati imamnya, maka berarti dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabul Husain mengatakan, nahnu adba'uk. Kami semua adalah pengikut-pengikutmu. Kami semua adalah para pecintamu. Kami semua orang yang ingin berjalan di jalanmu, ya Aba Abdullah al-Husain. Kamilah yang ingin keluar dari dunia ini, berada di jalanmu, agar kami senantiasa bersamamu dan berada di hadapanmu. Itulah yang dilakukan oleh Ashabul Husain alaihi salatu wassalam. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersujud. Mereka merindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabul Husain, kita pun juga memiliki kesempatan yang sama. Akan tetapi di malam itu, di malam Asyura, di mana Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sedang menikmati zikirnya kepada Allah, Sayyidah Zainab malam itu keluar dari kemahnya. Sayyidah Zainab kemudian berkeliling ke tempat kemah-kemah yang lainnya. Sayyidah Zainab mengatakan, lamma kanat lailatul Asyura minal Muharram. Di malam hari Asyura, saya keluar dari kemahku untuk mencari, melihat saudaraku Al-Husain alaihi salatu wassalam dan sahabat-sahabatnya. Karena Imamul Husain berada di kemah yang sendiri. Kemudian aku temukan ketika aku kunjungi kemahnya, aku temukan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam keadaan duduk sendirian. Dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Aku tunggu sesaat, kemudian hatiku menjadi hancur dan menangis. Kemudian aku pindah ke kemah yang ditempati oleh saudaraku Al-Abbas. Ketika aku mendekati kemahnya, aku terdengar suara sendu, suara hiruk orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku berdiri di pintu kemahnya. Aku saksikan ternyata Abul Fadlil Abbas bersama keponakan-keponakanku dari keluarga Abu Abdillah al-Husain. Mereka duduk melingkar dan Abul Fadlil Abbas di tengah-tengah mereka, menasehati mereka.
Aku merasa senang dan hatiku tenang. Kemudian aku pergi meninggalkan kemahnya kemah Al-Abbas. Kemudian aku mendengar di dalam kemah Habib bin Madahir. Habib bin Madahir sedang membaca doa dan lain sebagainya. Kemudian aku berhenti di sana. Aku saksikan di kemah Habib bin Madahir. Aku temukan semua sahabat-sahabat yang lainnya sedang duduk berkumpul bersama Habib bin Madahir. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bani Hashim. Kemudian Habib bin Madahir, aku mendengar ketika Habib bin Madahir berbicara kepada sahabat-sahabatnya, "Ya ashabi, lima ji'tum ila hadzal makan." Wahai sahabat-sahabatku, kata Habib bin Madahir, kenapa kalian datang ke tempat semacam ini? Audihu kalamakum rahimakumullah. Coba jelaskan apa alasannya. Semoga Allah merahmati kalian. Kalimat yang terucap dari sahabat-sahabat Habib bin Madahir. Mereka mengatakan, Ataina linansura ghariba Fatimah. Aku datang untuk menolong putra Fatimah yang dalam keadaan terasing. Zainab berkata, Fafarihtu min tabatihim, sungguh hatiku gembira, senang karena ketabahan mereka dan kegigihan mereka. Kemudian aku meninggalkan tempat itu dalam keadaan menangis. Aku menangis tak mampu menahan diriku. Aku ingin menjumpai kakakku Al-Husain alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba dalam perjalanan itu aku menemukan Al-Imamul Husain menatap wajahku. Maka kemudian air mataku kubersihkan. Aku bersenyum kepada kakakku Al-Imamul Husain. Fasakanat nafsi wa tabassamtu. Jiwaku menjadi tenang dan aku kemudian bersenyum di hadapan wajahnya. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berkata, "Ya ukhta, wahai saudara perempuanku, sejak engkau meninggalkan Madinah bersama kami, sejak engkau kita berpamitan dengan kakekku Rasulullah, dikubur kakekku Rasulullah hingga sekarang, hingga kemarin dalam perjalanan itu, ma ra'aituki mutabassimatan. Aku tidak pernah melihat wajahmu senyum. Beritahukan kepada aku kenapa engkau sekarang senyum di hadapanku." Sayyidah Zainab berkata kepada Imam Husain alaihissalatu wassalam, "Ya akhi, ra'aitu min fi'li Bani Hashim wal ashab kada wa kada." Wahai saudaraku, aku bersenyum kepadamu karena aku melihat apa yang dilakukan Bani Hashim dan semua sahabat-sahabat. Mereka bersiap siaga untuk membelamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian, wahai Aba Abdillah al-Husain. Lalu Imam al-Husain berkata, wahai saudariku wahai saudariku Zainab, ketahuilah mereka itu adalah sahabat-sahabatku yang berasal dari alamud dar. Dengan mereka Rasulullah kakekku telah menjanjikan kepada aku, ya Aba Abdillah al-Husain, ya Zahra, lihatlah putramu Al-Husain di malam Asyura sendirian. Kegelisahan dan kesedihan itu seperti juga yang ada dalam kegelisahan jiwa kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal a'zami ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Rabb. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, sekiranya Engkau cabut nyawa kami, gabungkanlah kami bersama Al-Imam Al-Husain dan Ashabul Husain. Jangan Engkau tinggalkan, jangan Engkau jauhkan kami dari mereka. Ketika Engkau jauhkan kami dari mereka, berarti itu adalah neraka, ya Allah. Ya Allah. Allahumma shfi mardal mu'minin. Allahumma shfi mardal mu'minin. Allahumma sahil umurana ya Rabb. Wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allah